Makasih Pak Awi. Iya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, sampai saat ini kami telah mengikuti ibadah Embun Pagi dengan puji-pujian yang dilantunkan oleh hamba-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu, kiranya berkati hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, supaya bisa menjadi rema bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 140, Ibu Nerliana yang membacanya, dan Roma 3, 1 sampai 31. Ya. Ibu Sarma. Ibu Nerliana juga 140 ya, 1 sampai akhir ya. Terima kasih. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Hawe. Salam Pak Hawe. Shalom Bu. Shalom. Pastor Paul, Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang akan nonton kembali siaran ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 140 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati, dan setiap hari menghasut-hasut perang. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular. Bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Selah. Peliharalah aku ya Tuhan terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan yang bermaksud menjatuhkan aku. Orang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku. Dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring. Di sepanjang jalan mereka menaruh perangkap terhadap aku. Selah. Aku berkata kepada Tuhan, Allahku Engkau, berilah telinga ya Tuhan kepada suara permohonanku. Ya Allah Tuhanku, kekuatan, keselamatanku. Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik. Jangan luluskan tipu rencananya. Selah. Orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala. Biarlah bencana yang diucapkan mereka menimpa mereka. Biarlah ia menghujani mereka dengan bara api. Biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang, sehingga tidak bangkit lagi. Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh, orang-orang benar akan memuji namamu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Demikian pembacaan firman. Iya, Bu Sarma, silakan Bu, Roma 3. Oke. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari kitab Roma pasal 3. Beginilah firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong.
seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Rongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditunjukkan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Demikian. Terima kasih Bu Merliana dan Bu Sarma. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita berkonsentrasi mendengarkan pencerahan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Paul. Silakan Pak. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ya, mengajar kita supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan semakin hari semakin berkenan, sempurna, semakin sempurna sampai
rembang siang yang sempurna, rembang tengah hari. Ya, jalan hidup, jalan orang benar seperti cahaya terang. Ada di mana itu ya? Kalau nggak salah di ini ya, ratapan ya. Jalan orang benar seperti cahaya terang, makin lama makin bercahaya sampai siang yang sempurna. Ya, kalau Anda saat ini masih di dalam remang-remang, di dalam kegelapan, Anda sudah melihat terang. Anda sudah rajin bangun pagi tiap hari, Anda mendapat rema, dan Anda sudah melihat cahaya terang. Jalanin, saudara, setapak demi setapak. Next level dong, ya. Anda sedang kembali jalan yang terang itu. Ya, setapak dengan setapak, walaupun itu kelihatannya cuma titik cahaya. Fokus, saudara. Jangan mikirin sakit hati, tersinggung. Jangan mikirin ini, itu, segala macam. Mikirin omongan orang, celotehan orang. Bodoh, saudara. Kan Anda yang jalanin, bukan mereka. Mereka mah cuma nonton sorak-sorai. Kalau Anda susah, mereka nolongin. Belum tentu, saudara. Ya, amit-amit mereka nolongin. Belum tentu. Ngece, iya, saudara. Jangan didengar. Ya, di dalam proses imanmu sama Tuhan, fokus sama Tuhan. Bukan fokus sama saya. Ya, saya juga kadang-kadang nyakitin, saudara. Kenapa nyakitin? Iya, kata Anda nyakitin. Maksudnya saya lagi negur Anda, tapi kan Anda sakit hati, kan? Saya tegur. Jadi Anda jangan fokus sama saya. Ya, kalau sakit hati sama saya, bonggan karepmu, saudara. Anda fokusnya sama Tuhan. Janji Tuhan yang sempurna. Ya, kalau Anda sakit hati juga sama Tuhan, waduh, lampu saya mesti ngomong apa lagi? Susah lah, saudara. Ya, berarti hatimu yang belum beres. Sama ya, saya kalau nerangkan di kelas evangelis itu, saya ngerti, yang dia nggak ngerti di mana. Saya berusaha menjelaskan. Tapi saya waktu saya ngomong, dia mikirnya beda. Makanya saya bilang, mikirnya jangan kemana-mana, fokus. Entah mereka ngerti entah enggak. Ya, saya ajarin cara belajar yang cepat. Itu apa? Fokus, jangan kemana-mana otaknya. Karena saya juga sama, ya pernah jadi bolot gara-gara dosen ngomong apa, saya mikirnya kemana, saudara. Nah, kalau lagi di kelas evangelis, apologetik apostolik, kita lagi bicara apa, Anda jangan lari kemana-mana pikirannya. Apalagi yang nggak tertulis. Ya, apalagi Anda bawa-bawa konsepnya orang lain. Kalau Anda ingin menanyakan konsep itu, ya, tapi kalau Anda kemudian ingin mencocokkan dengan konsep itu, saya langsung tolak. Jangan, nggak mau, saya nggak mau. Nanti kita sibuk membedah konsepnya dia, kita sendiri belajarnya nggak maju-maju. Nangkep nggak? Anda mau belajar tentang siapakah Yesus, lalu Anda masih ribut Trinitas. Nggak akan maju, saudara. Karena Trinitas itu bukan konsep yang tertulis di Alkitab, tetapi hasil rumusan Bapak Gereja. Lah Anda mau balik, Anda jadi dokter cuma mau belajar Bapak Gereja, saya mah nggak mau. Saya jadi doktor teologi supaya saya memahami tulisan para nabi dan para rasul, bukannya para Bapak Gereja. Kebalik Anda. Ya. Para rasul belajar supaya kita memahami tulisan para nabi. Ya, makanya 1 Korintus 1 dan 1 Korintus 2 ada hikmat dari Roh Kudus dan ada hikmat manusia. Ya, Talmud itulah hikmat dari manusia. Pintar, saudara. Tetapi perjanjian baru itulah hikmat dari Roh Kudus. Ya, sama-sama membedah perjanjian lama. Lalu sama ya, orang-orang Yudaisme juga sama. Ada belajarnya rabinik, tradisi, Rashi, Rambam, Ramban, ya. Anda belajarnya dari sana, sama saja dengan kita ketika kita belajar. Ya, ini belajar nih sama Athanasius, Tertullian, kita belajar sama Origen, ya nggak apa-apa, asal kita tahu. Cuma jangan fokus di sana. Anda terus bawa-bawa di dalam kelas. Saya tolak dulu, jangan. Karena orang yang mengajarkan juga salah, saudara. Bukan Tertullian bukan si Athanasius yang salah, bukannya Origen salah, bukannya Irenaeus salah, tetapi yang memahami tulisan itu yang salah. Ya, nangkap ya, saudara ya. Nah itu kalau di kelas evangelis itu begitu. Anda apalagi ini udah lagi dogma yang aneh-aneh, saudara. Terus Anda bawa istilah-istilahnya dia di dalam komunitas kita. Jangan, ini tambah bias lagi. Gunakan istilah-istilah yang ada di Alkitab saja. Anda saja belum selesai memahaminya. Jangan nambah-nambahi lagi.
Ya, jangan nambahin ahli. Bagaimana keesaan Allah memahami? Aduh, keesaan Allah. Anda ngerti nggak? Memahami keesaan Allah nggak perlu, saudara. Karena ketika saya nggak pernah berpikir istri saya itu esa apa enggak ya? Saudara berpikir nggak suami Anda atau istri Anda itu esa apa enggak? Nggak tahu. Yang penting kalau lagi roman-romanan asik, nggak tahu. Yang penting kita ngocak ngomong nyambung. Istri saya itu esa, saudara. Tapi dicak ngomong nggak nyambung. Buat apa? Mengenal istrimu tuh bukan ditanya jumlah andeng-andengnya ada berapa. Andeng-andeng itu apa? Tai lalat. Berapa tai lalat suamimu? Pernah hitung nggak? Mengenal istrimu tuh bukan berapa jumlah rambut putihnya. Bukan. Mengenal istrimu adalah ketika Anda memahami apa yang dia maksud, bahkan ketika dia lagi batin, saudara. Mengenal suamimu bukan ngitung berapa jumlah kutilnya, saudara. Tetapi ketika Anda paham apa yang dia inginkan. Ya, itulah mengenal Allah. Kemudian, saudara, kita belajar lagi, saudara. Ketika kita memberitakan kebenaran, kita menyampaikan sesuatu, jangan pernah ada dusta. Jangan berbelit-belit. Tadi ya, dari Mazmur 140 ayat 14 tadi ya, bahwa orang benar, ada kata orang benar dan ada orang jujur. Orang benar itu dari kata sadek. Sadek, ya, kemarin kita sudah belajar sadek. Atau dikayosunnya tegak lurus, saudara. Orang jujur itu berasal dari kata yasyar, yang artinya sama, saudara. Bedanya kalau sadek itu tegak lurus, nggak bisa digoyang, ya, siku tegak lurus 90 derajat, saudara, dengan tanah tempat dia berdiri. Itulah tongkat ukurnya sadek. Kekeh, saudara. Kekeh. Kalau Anda punya satu kebenaran, jangan mau goyang, kekeh, saudara, dengan kebenaran itu. Logos itu, saudara, tidak boleh goyang. Makanya yang tertulis itu tidak boleh goyang. Ya, dan yasar. Yasar itu adalah praktek dari sadek ini, saudara. Moralitasnya. Sadek adalah tongkat ukurnya, yasar adalah aplikasinya. Banyak orang kalau dijak ngomong, wah sadek, saudara. Tegak lurus, wah kalau ngomongnya gini, saudara. Tapi kelakuannya jauh sama yang dia ngomong. Nah, itu maksudnya ya. Nah, itu yang dimaksud dalam Mazmur 140 tadi. Nah, saya bacakan lagi ya, Mazmur 140. Ini unik sekali ya, lucu sekali ya. Tapi saya banyak ketemu orang begini. Ya, mungkin saya juga pernah menjadi salah satunya, saudara. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindak. Mazmur 140 ayat 14. Sungguh orang benar akan memuji namamu. Orang jujur akan diam di hadapanmu. Orang yang sadek itu, ya, dia tahu bagaimana memuji Tuhannya. Dia tahu persis, saudara. Tetapi orang-orang yang jujur yang akan diam setelah sadek, dia lakukan, aplikasikan sadeknya itu, yasyar. Praktek. Banyak orang tahu firman Tuhan, wah, debat, saudara. Wah, nggak boleh belok, nggak boleh belok, nggak boleh belok. Kayak saya ya, pesyat. Nah, wah, Bapak gereja tegak lurus, dogma harus kita pertahankan. Kelakuan mah kayak iblis semua, saudara. Nggak apa-apa, yang penting kebenarannya dulu. Nggak bisa, harus dua-duanya. Artinya dia adalah ahli Taurat. Kalau orang hanya tahu sadek saja, dia ahli Taurat, saudara. Iya kan? Kalau kebenaranmu tidak kurang dari ahli Taurat ini, kalau kebenaranmu ya di Matius 5, maka kamu tidak masuk kerajaan surga. Kalau dikayosun, kalau sadekmu itu nggak seperti ahli Taurat. Artinya Anda harus tahu, saudara. Sama seperti ular itu ya, tahu firman Tuhan ya. Tapi ular tahu firman Tuhan itu buat ngeluk-ngeluk, saudara. Tahu sadeknya itu buat cari pembenaran, bukan buat cari kebenaran. Nah, Anda tidak yasyar, tidak melakukan sadeknya itu. Makanya kita disuruh melakukan sadek supaya kita bisa dwelling, bisa berdiam di hadirat Tuhan. Anda tiap hari ikut embun pagi, Anda, wah, hebat Anda. Pasti yang Anda dengar di gerejamu jauh sama yang di sini. Tak jamin, saudara. Ya.
Pengetahuanmu tentang firman Tuhan yang ada kalau kamu mendengar di sini dengan kejamu jauh. Masalahnya apa Anda melakukan? Nah, itu dia, saudara. Apakah Anda dengan jujur melakukan sadek itu, saudara? Ya, kata jujur itu maksudnya yashar itu adalah melakukan sadek itu, saudara. Lempeng, jalanmu pun, kelakuanmu pun sesuai dengan itu. Wah, itu dia, saudara. Kalau Anda nggak lempeng kok hidupnya, kok Anda masih banyak intrik. Anda masih kebanyakan intrik, tahu nggak intrik? Intrik itulah orang yang tidak yashar, saudara. Ya, orang yang kebanyakan intrik itu orang yang nggak yashar, saudara. Anda harus sadek, Anda tahu prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, tetapi Anda harus yashar. Nah, makanya saudara, di dalam Roma 3 tadi, orang-orang Yahudi itu bukannya nggak ngerti sadek, saudara. Tahu, wah mereka, Anda berani ngomong salah, dilempar batu sama mereka, saudara. Ya, kayak para rasul, Tuhan Yesus, Stefanus itu kan pernah dianggap menista agama. Stefanus malah dibunuh gara-gara menista agama. Dianggap menista agama, saudara. Ya kan? Wah, orang Yahudi itu kalau cerita agama itu, wah jangan tanya, saudara-saudara bisa dibunuh gara-gara ngomong masalah agama. Kelakuan, embuh. Ya syariah embuh. Makanya Paulus bilang ya, kamu tidak boleh mengatakan kebenaran dengan cara yang tidak benar. Kamu tidak boleh memberitakan kebenaran dengan cara yang tidak benar. Kebenaran adalah kebenaran, lakukanlah dengan cara yang benar. Lakukanlah dengan cara Tuhan. Jangan mengalahkan segala macam cara, jangan bohong. Ada banyak YouTubers, ya, YouTubers Kristen juga ya. Dia kasih kesaksian-kesaksian ini ya, murtadin-murtadin palsu ya. Sayang sekali ya, hanya buat cari duit. Saya sampai teguh ya, nanti kalau ketahuan, kita semua yang malu. Oh Tuhan mah nggak urusan, kita semua yang malu. Jadi bulan-bulanan. Hati-hati loh. Ya. Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan bersaksi. Kalau orang Islam terus yang ditanya banyak, saudara. Yaitu siapa itu? Pejabat gereja, pejabat gereja besar di Surabaya. Oh, jadi Islam mualaf. Tahu pejabat gerejanya, saudara? Maksudnya apa? Pejabat gereja besar itu pembantu. Ngaku-ngaku saya ini kepala rumah tangga, pembantu rumah tangga itu loh. Office boy itu loh yang dikerjanya pun di gereja itu loh, ngaku-ngakunya kepala rumah tangga. Saya bingung, kepala rumah tangga, tapi keluarganya Islam semua. Gereja besar, aduh kayaknya enggak mungkin. Ya, karena kalau Anda mau menjadi pengurus di sebuah gereja besar, pengurus ya, kalau office boy itu ada Islam juga nggak apa-apa, ateis juga nggak apa-apa, Anda masih sering lanjut ke pelacuran juga nggak apa-apa. Kalau cuma office boy yang bersih-bersih toilet segala itu ya. Tapi kalau Anda kepala rumah tangga gereja, kalau namanya kepala rumah tangga gereja, ya pasti Anda harus punya suami atau istri yang baik di dalam Tuhan. Anak-anakmu harus sudah Kristen, saudara. Kalau Anda mau jadi diaken itu dari keluarga terhormat, dari keluarga yang sudah Kristen, baru Anda bisa dipilih jadi diaken, saudara. Ya, apalagi jadi kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga itu bosnya. Nah, kayak saya dulu ya, saya dulu ada di board director, board pastoral, sorry ya. Nah, ada gembala. Nah, di dalam boardnya saya pegang multimedia, ya, wakil gembala urusannya multimedia, musik, profetik, itu semua urusan saya. Musik, pastor, multimedia, pastor, apa semua saya. Nah, saya ada teman sejawat, ya, yang dia adalah kepala rumah tangga, dia pendeta juga, saudara. Anaknya Kristen, istrinya Kristen, semuanya Kristen, saudara. Nah, itu kepala rumah tangga, general affair. Nah, kalau bahasa kerennya general affair. Tetapi dia adalah kepala rumah tangga gereja. Mau nyalain AC, matiin AC, kudu nanya sama dia. Mau nyopot proyektor, kudu izin sama dia. Nah, itu namanya kepala rumah tangga. Nah, kan itu biasa. Wow, mantan romo, mantan pastor, mantan suster. Wah, itu biasa ngapusi mah udah biasa. Jangan nanya, saudara. Kalau mereka sudah memang biasa ngapusi, nanti saya lagi bikin lagunya ya. Agama hoax, isinya hoax semua, saudara. Tetapi Anda nggak boleh. Anda orang Kristen nggak boleh ikut-ikut begitu. Oh, tapi kan nanti kita harus balas, Pak. Wah, goblok Anda. Berarti Anda sedang memuaskan hawa nafsumu. Anda sedang tidak memberitakan Injil.
Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga sama, saudara. Kemarin saya sudah perkenalkan 3 kata, integritas, kredibilitas, kapabilitas. Ada 3, integritas, kredibilitas, kapabilitas. Ini semua ceritanya adalah sadek yang jadi yasar, saudara. Kebenaran yang menjadi tuntunan moralmu, saudara. Gaya hidupmu. Nah, Anda harus naik kelas jadi orang Kristen ini. Kalau sudah Anda sedang di dalam terang, kayak saya ya, kita duduk dari kegelapan, hantam semua, apapun kita lakukan, ya nggak pakai malu-malu. Kita mah ngerampok udah nggak pakai malu-malu, saudara. Kalau kita ngerampok, saudara, ya. Sekarang, makanya saya sekarang nggak pernah minta, saudara. Saya nggak pernah minta buat diri saya sendiri. Ya, itu salah satu sebabnya. Saya punya pengalaman, Tuhan ajari saya semua. Nah, tetapi ada yang namanya kredibilitas, integritas, dan kapabilitas. Kita anak-anak Tuhan harus jaga yang namanya kredibel. Jangan Anda tidak mampu, terus Anda memaksakan diri sok-sokan mampu, saudara. Anda mampunya di mana? Lakukan itu dengan setia, dengan integritas. Anda punya kredibilitas. Anda punya kemampuan, kapabilitasmu dilakukan dengan kredibilitas, dengan integritas. Ya, kapabilitas adalah kapasitasmu, saudara. Saya sekolahnya ini, doktor, teologi. Ya, saya lakukan, mengajar. Ya, bagian saya sebagai pengajar. Oh, saya artinya di teknik, Pak. Ya, di teknik. Anda lakukan di situ. Anda punya, walaupun sekolahmu lain, tapi kamu punya keahlian di sana. Lakukan dengan setia. Saya mau main musik, Pak. Lakukan dengan tadi sesuai dengan kapabilitasmu di-upgrade sehingga kamu kredibel, saudara. Anda punya nilai plus di situ. Dan lakukan dengan integritas. Jangan ngawur-ngawuran. Dengan setia. Ya, jangan meremehkan. Cuman saya yang bisa kok. Kamu butuh yang gini, nggak boleh. Dengan integritas, saudara. Banyak orang-orang, dia miskin, dia kere, karirnya bantut. Karena dia, walaupun tadinya sudah bagus, seperti mandek, nyungsep lagi. Karena dia tidak punya integritas, saudara. Tidak punya tanggung jawab. Tidak punya rasa untuk kalau tidak melakukan ini adalah dosa. Ini masalah kerjaan loh. Ya, masalah kerjaan. Tetapi saudara tidak melakukan dengan kesungguhan hati. Firman Tuhan berkata, lakukanlah segala sesuatu seperti melakukan untuk Tuhan. Itulah kapabilitas, kredibilitas, dan integritas, saudara. Makanya saya sekolah terus, saudara. Saya nggak mau asal-asalan ngajar Anda. Saya sekolah lagi, belajar lagi. Ya, saya tahu sudah ketuaan buat sekolah, tetapi nggak ada istilah tua buat kita belajar. Nah, saya kalau teologi aja kemarin, enggak ya, saya lagi teologi enggak juga ya, karena banyak yang tua-tua, banyak yang lebih tua dari saya sih. Ya, saya salah satu yang tua. Lebih ada yang lebih tua dari saya. Tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, upgrade penting, saudara. Anda jangan terus asal-asalan ngerjakan mentang-mentang nggak ada saingan, terus Anda asal-asalan. Nggak bisa, saudara. Atau Anda, orangnya nggak tahu ini, terus Anda mau curangin. Orangnya gampang ini, terus Anda mau curangin. Hati-hati ya. Saya orangnya gampang, saudara. Saya orangnya easy going. Sampai Anda kecentok dengan saya, nanti ruwetnya minta ampun. Saya orangnya easy going. Oh, serius, saya orangnya easy going. Saya percaya dengan Anda. Sekali waktu Anda kecentok dengan saya, ruwetnya minta ampun, saudara. Ruwet. Saya akan kejar, saudara. Karena saya butuh menjawab. Ya, saya punya integritas, saya punya kredibilitas, ya, untuk bertanggung jawab kepada orang-orang yang mempercayakan hal-hal kepada saya yang kemudian saya percayakan kepada Anda. Saya nggak bisa orang nyalain, misalnya nih ya, ada orang salah kerja nih, ya, si Abdul misalnya. Aduh, Pak, saya kemarin begini, jadinya kita rusak semua nih proyeknya. Oh, nggak bisa begitu dong. Terus saya ngomong sama yang mempercayakan kepada saya, ya tanya saja sama dia. Oh, nggak bisa, saudara, bisa tak kejar.
Harusnya saya nggak kasih ke dia, berarti dia orangnya tidak, itu salahnya saya. Bukan salahnya dia. Salahnya saya. Dia masalah nasib mulaan, terserah. Dia nggak mau tanggung jawab, karepmu. Nyungsep, saudara. Oh, saya bukan ngutukin. Orang-orang yang suka masa bodoh itu ya, cuek, kalau udah bikin salah, itu bakal nyungsep, saudara. Nah, kita ini yang ditinggal ini kan yang pusing kan, karena kita harus menjaga kredibilitas kita. Pertanggungjawaban kita kepada orang-orang yang sudah mempercayakan kepada kita. Ya kan? Makanya kita kontrol. Kita nggak bisa lepas tangan. Anda kira saya di Eropa, Anda di Indonesia, itu saya nggak kontrol, saudara. Saya biasa di level high management. Ya, saya tahu bagaimana cara remote tanpa saya harus hadir di sana. Ya, dulu ya pusing, nggak ngerti caranya. Sekarang ya sudah ngerti, saya sekolah. Ya, saya juga belajar, jatuh bangun juga. Nah, itulah kredibilitas. Ya, dan ada integritas, saudara. Saya harus benar-benar cari orang yang benar, yang bagus. Ya, nggak bisa asal-asalan. Saya harus kasih yang terbaik. Siapa yang cocok? Kalau nggak ada yang cocok, ya udah kita tunda dulu proyeknya. Kita harus bertanggung jawab. Mau dalam pelayanan, dalam pekerjaanmu sehari-hari, kerja sekuler, Anda harus seperti itu. Lakukanlah setiap pekerjaanmu seperti melakukannya untuk Tuhan. Itulah yang namanya kapabilitas, kredibilitas, dan integritas. Sudah saya kasih contoh. Ya, next level dong. Itulah namanya yasar, saudara. Orang Yahudi banyak tahu sadek, ya, di zaman Paulus itu ya. Tapi kemudian tidak yasar, saudara. Kalau hari ini ya mereka sangat sadek ya, yasar, saudara. Makanya kenapa orang Yahudi sekarang bisa menjadi bangsa yang luar biasa di antara bangsa-bangsa lain? Karena mereka tahu yang namanya sadek dan mereka lakukan, saudara. Oh, lebih orang Jerman, saudara, orang Yahudi disiplinnya. Ngeri, saudara. Perfect. Aduh, sadis orang Jermannya sudah bikin pusing saya, saudara. Kalau bilang pungli, alles in Ordnung itu, ya saya udah bilang alles in Ordnung. Aduh, saya kalau ditanya begitu, saya udah pusing, saudara. Karena alles in Ordnung versinya dia dengan saya itu beda, saudara. Saya alles in Ordnungnya model orang Indonesia masih. Mereka bilang pungli, tepat, tik. Aduh, zero mistake, saudara. Kalau mereka nggak bisa, mereka bilang nggak bisa. Jadi kalau mereka sudah diminta dan mampu, biarpun cuma tekan kebun, saudara. Saya punya kenalan itu yang namanya Frank Sindra dulu ya. Itu benar-benar jago, saudara. Kalau bilang cuma koki, nggak cuma. Koki itu dia benar-benar jago masak, saudara. Nggak asal-asalan, bodo amat pakai daging tikus, bodo amat. Enggak, saudara. Orang Israel, orang Yahudi lebih-lebih lagi, saudara. Saya sampai merinding kalau dengar teman-teman kumpulan orang Yahudi ini ya, kalau lagi bikin sesuatu gitu ya. Saya bilang, waduh, jauh bumi langit cara. Tapi mereka bisa menerima kekurangannya kita. Kalau orang Jerman nggak mau terima, marah dia. Kalau orang Yahudi, dia maklum. Kamu maklum, kami orang pilihan, kamu ini orang. Jadi mereka maklum, saudara, kalau ada orang nggak seperti mereka. Beda dengan orang Jerman, marah mereka kalau kita aja nggak begitu, nggak seperti mereka kerjanya. Marah itu teman-teman saya orang-orang Indonesia ini paham, ini juga sama tuh, model-modelnya udah begitu, udah serem-serem begitu. Itu pasti itu kalau datang kita masih belum siap, ngamuk dia, saudara. Marah, disiplin, saudara. Ya, jadi dokter gigi pun dokter giginya jago dia juga, pulih, saudara. Bagaimana dengan kita? Ya, kita upgrade terus. Wah, saya kepontal-pontal masuk sini, saudara. Pontal-pontal sungguh. Ya, masuk Jerman setahun saya di Jerman, kepontal-pontal saya, saudara. Ikuti cara hidup yang mereka, janjian, datang itu benar-benar saya sampai kaget-kaget ya. Datang rasanya tadi masih kurang 15 menit, nggak tahu ya benar-benar on time di depan rumah, sudah saya sampai kaget. Aduh, belum pakai celana saya. Tuh. Wah, belum pakai sepatu, belum apa. Tapi belajar dari yang kecil-kecil itu, saudara ya. Kapabilitas, kredibilitas, integritasmu, saudara. Nah, tadi kita sudah belajar ya bagaimana supaya sadek itu jadi yasar. Orang Yahudi di zaman Yesus, di zamannya Paulus, mereka luput dari situ. Wah, zaman itu kacau sekali, saudara.
Mereka banyak tahu kebenaran, tapi cuma buat bacot doang, saudara. Ya, karena apa? Berdebat kusir, bermeletar. Tetapi di masa-masa pemulihan ini, ya, orang Yahudi kembali seperti zaman di padang gurun, mereka mau masuk Kanaan, saudara. Tepat, saudara. Zaman seperti zaman Salomo, tepat, saudara. Zaman-zaman kejayaan orang Yahudi, nggak ada satu bangsa pun yang bisa menyamai. Nggak ada yang bisa, saudara. Nah, kita mau belajar seperti itu. Next level. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Hawe.